Halo, pernah nggak sih Anda lagi negosiasi terus rasanya lawan bicara Anda tuh lebih mikirin hal-hal di luar deal itu sendiri? Iya, sering kejadian ya. Bukan soal angkanya, tapi kayak, duh, nanti si A bilang apa ya? Atau kalau media tahu gimana gitu. Nah, pas banget. Hari ini kita mau dalami satu strategi dari David Rosen, spesifiknya dari bab 63 buku 99 Negotiating Strategies. Yang soal mendelegitimasi kekhawatiran eksternal target itu ya. Betul. Gimana caranya biar kekhawatiran soal sorotan pers atau mungkin reaksi bos mereka itu jadi nggak terlalu dominan gitu di meja negosiasi. Menarik, menarik. Jadi buat Anda yang pernah ketemu negosiator yang kelihatan ragu karena faktor luar, yuk kita coba bedah gimana Rosen kasih saran buat menetralisir itu. Oke, jadi premis dasarnya Rosen itu gini. Kekhawatiran eksternal target kayak tadi, media, atasan, itu sebenarnya bisa dan malah harus kita antisipasi. Oh, jadi kuncinya di persiapan sebelum negosiasi ya? Banget. Lewat pengumpulan info lah. Rosen ngelihatnya ini bukan tembok penghalang mati, tapi lebih kayak, ya tantangan yang perlu kita kelola aja. Oke, oke. Nah, Rosen kan spesifik banget tuh nyinggung soal kekhawatiran diliput pers. Itu gimana katanya? Emang segitu ngaruhnya? Nah, ini bagian menariknya. Menurut Rosen, kekhawatiran soal pers ini seringkali bisa kita kesampingan sedikit. Oh iya, kenapa gitu? Logikanya dia gini, kebanyakan reporter itu kan nggak punya waktu atau sumber daya buat ngeliput setiap negosiasi. Bahkan yang penting sekalipun, kadang nggak masuk berita juga. Masuk akal sih. Jadi ketakutan si target mungkin agak berlebihan dibanding realita potensi liputannya ya. Bisa jadi begitu. Bukan berarti diabaikan sama sekali ya, tapi lebih ke menempatkan pada proporsi yang pas lah. Oke, terus gimana kalau tekanannya dari dalam organisasi mereka sendiri? Misalnya takut sama reaksi atasan atau eksekutif senior. Apa logikanya sama? Iya, pendekatan dasarnya mirip. Antisipasi dan siapkan respons cepat. Rosen nekenin banget, kita harus udah siap buat nanganin kekhawatiran ini kalau muncul. Siap nanganinya gimana tuh? Nah, ini nyambung ke strategi lain yang dia sebut juga, yaitu siapin semacam poin pembicaraan atau talking points buat si target. Oh, jadi kita bantuin mereka nyiapin argumen buat ngejual deal ini ke internal mereka gitu? Tepat. Jadi kita kasih mereka contekanlah argumen kunci kenapa deal ini bagus dan kenapa pihak internal mereka harus setuju. Wah, ini keren sih. Jadi kita nggak cuma fokus sama deal kita, tapi juga bantu mereka ngadepin tekanan internalnya. Pendekatannya proaktif banget ya. Iya, betul. Dan puncaknya nih, langkah kunci dari Rosen, kita bantu target secara aktif menepis kekhawatiran eksternal itu. Caranya gimana tuh bantu menepis? Bahkan bisa dengan membingkai ulang situasinya. Rosen nyaranin buat nekenin kalau resiko sebenarnya buat reputasi atau posisi mereka itu justru datang dari kegagalan mencapai kesepakatan. Oh, dibalik gitu ya logikanya. Iya, bukan dari berhasilnya bikin kesepakatan. Jadi fokus ketakutannya digeser. Ah, jadi bukan bahaya nih kalau deal ini jadi, tapi malah lebih bahaya lagi kalau deal ini nggak jadi. Gitu kan? Persis. Itu dia intinya. Prinsip dasar strategi Rosen ini yaitu dengan kita bantu target ngatasin atau merasionalisasi ketakutan eksternal mereka. Kita sebenarnya lagi bantu diri sendiri juga ya. Ya betul. Kita lagi melayani kepentingan kita sendiri buat mencapai kesepakatan yang kita mau. Ini semua soal mengelola persepsi ancaman dari kacamata target biar tujuan kita lancar. Oke, jadi rangkumannya nih buat Anda yang dengerin, jangan sampai negosiasi gagal cuma gara-gara target Anda khawatir soal faktor eksternal. Iya, entah itu pres, atasan, atau pihak lain. Kuncinya berarti persiapan dan proaktif ya. Antisipasi kekhawatiran itu, terus siapin cara buat menepis atau membingkai ulang pas isunya muncul. Betul. Dan mungkin sebagai penutup, ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan lebih jauh. Strategi Rosen ini kan fokus banget ya. Gimana Anda bisa ngebentuk narasi di kepala target soal faktor eksternal. Iya juga. Nah, pertanyaannya, gimana cara paling efektif buat secara proaktif membantu target Anda itu ngebantu mereka nepis atau ngeframe ulang kekhawatiran mereka, tapi di tengah panasnya negosiasi? Maksudnya biar nggak kelihatan manipulatif gitu ya. Ya, tanpa terkesan manipulatif tapi tetap bisa mencapai tujuan Anda.
Nah, disitulah seninya negosiasi kan. Gimana Anda bisa smoothly mengarahkan persepsi mereka. Itu tantangan praktisnya.